Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa, melainkan itu telah tertulis di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Hadid 5722. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita di Sumatera Barat, masuk di Aceh dan di tempat-tempat lain, Allah tampakkan li ayatin, tanda-tanda kekuasaannya, yang sering kita sebut ada dengan menyebut musibah, ada bencana, malahan ada yang menyebut dengan azab. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jangan lepaskan semua itu dari Sang Pencipta melalui Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana musibah, bencana dan azab dalam Al-Quran tersebut? Dalam waktu yang relatif singkat ini kita tinjau. Pertama tadi
Al-Quran surah Al-Hadid, tiada suatu musibah atau bencana yang terjadi di alam juga pada dirimu illa fi anfusikum, kata Allah, semua itu sudah tertulis, sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah. Jadi awak tinggal untuk mendapatinya lagi. Oleh sebab itu kata Allah, likai la ta'sahu ala ma fatakum. Janganlah kamu terlalu berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Jadi yang hilang, yang lupui, yang habis, yang pai dari awak tu, jangan berlarut-larut di situ. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu berlebihan, gembira, senang apa yang ada padamu. Begitu kata Allah, Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-23-nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Musibah ketentuan Allah, iya. Tapi penyebabnya oleh manusia. Ini ada hukum sebab akibat namanya itu. Sabab ko akibatnya. Kita tinjau. Penyebabnya diantaranya adalah karena perbuatan manusia. Jadi keterangan kita semuanya sekarang adalah Al-Quran. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 41. Sering disampaikan oleh guru-guru kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Zahara. Lah nampak, lah jali. Udah ada kerusakan di darat dan di laut. Itu adalah bima kasabat aidin nas. Ulah perbuatan tangan-tangan manusia yang rakus, yang jahil, yang durjana. Jadi bukan karena Allah. Makanya jangan salahkan alam tidak bersahabat lagi. Cuaca yang ekstrim, terserahlah, aturlah bahasanya. Bahkan ada yang lebih parahnya, Allah udah murka. Allah tidak sayang sama kita lagi. Itu sudah di luar itu. Jadi, lah nampak kerusakan di darat dan di laut. Ini kata Allah, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Itu adalah gara-gara manusia. Mungkin kita tidak berbuat, tapi ada sebagian manusia yang lain berbuat. Contoh, awak Sumatera, anggaplah Sumatera Barat ini sedang berada di atas kapal tengah laut, dalam, jauh, di atas kapal. Dalam pelayaran di atas kapal itu ada beberapa orang yang berusaha melubangi kapal. Alasannya banyak. Ayyabi untuk mandi, untuk minum dan lain-lainnya, untuk cuci. Banyak alasan logikanya itu. Maka kalau awak biarkan, ndak inyo saja yang tenggelam. Seluruh penduduk yang berada di atas kapal itu, seluruh penduduk Sumatera itu hancur, tenggelam, mati. Kalau awak cegah, awaknya masukan ke dalam kandang ketumbin. Karena awak tidak ada kekuatan. Jadi oleh sebab itu, nanti siapa yang berhak mencegah itu, ada kriterianya, penguasa. Penguasa pemegang otoritas, mencegah kemungkaran, yang terutama kemungkaran tentang alam. Hadirin kaum muslimin, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Jadi semua itu dinampakkan sebahagian dari akibat perbuatannya. Perbuatan mereka itu. Kan banyak alasan tuh, ndak ada hutan ditabang tuh. Itu kan gara-gara banjir, gara-gara hujan tuh. Masuk sarancak tuh potongnya. Bamerek lah bagai pohon tuh yang turun, batang kayu tuh. Lebih kadang lah dari tonggak masjid wah. Bamerek, banomor. Ada stempel dalam hutan tu. Jadi tidak usah banyak kila. Semua itu adalah
gara-gara perbuatan tangan manusia yang jahil, yang rakus. Hadirin, dulu di kampung gai ambo lah mencari kayu jo karaja beliau, tapi manggesek tu. Tu karaja beliau berhari-hari, berbulan-bulan dia dalam mimboh tu untuk makan. Kalau kini 1 hektar 2 hektar itu sebentar itu. Ndak je sinsul dah, udah pakai mesin itu. Langsung potong, langsung bawa. Begitulah kalau manusia itu yang rakus. Jadi kalau dalam Al-Quran surah Ar-Rum ini bukan karena alam ndak bersahabat, bukan karena cuaca, bukan karena apa-apa, karena manusia. Bimaka sahabat aidin nas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan penyebab musibah itu datang di antaranya adalah 1, manusia kurang bersyukur. Bukan tak bersyukur, kurang bersyukur. Sarancak ko Indonesia ko. Saelok ko. Yang dah ada lengkap cukup sudah diberikan oleh Allah. Dicampan saya tungkek tu, tumbuh tu. Itulah batang ubi. Tidak ada yang tidak bisa. Tetapi karena kurang disyukuri, maka azab yang datang. Kan dah terkenal itu, disampaikan oleh guru kita. La in syakartum la azidanakum. Kalau engkau syukur, aku akan tambah. Ada ziyadah situ. Aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, jika mengkufuri, mengingkarinya, azab. Itu namanya nikmat berubah menjadi azab. Ini tidak salah yang lain-lain, tapi salah manusia itu sendiri, manusia yang rakusnya. Ma yaf'alullah bi'adabikum, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 147. Kenapa Allah akan menyiksa dan mengazabmu? In syakartum wa amantum. Majalah itu. Jika bersyukur dan beriman. Kalau bersyukur, kalau beriman, tidak akan tiba azab itu do. Musibah itu do, dipastikan. Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Jadi kembali. Yang kedua, penduduk bumi itu, kata Allah, telah banyak yang ingkar. Saya lihat keingkaran kini di mana-mana. Keingkaran terhadap hukum Allah, terhadap agama, bermacam-macam keingkaran-keingkaran tersebut. Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 58. Wa min qaryatin illa, dan tiada suatu negeri yang penduduknya yang durhaka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka melainkan kami binasakan sebelum yaumul qiyamah, sebelum hari kiamat dibinasakan dulu dek karena keingkaran itu. Au mu'azibuha azaban syadid. Jadi jelas, atau penduduknya itu kami azab dengan azab yang keras. Jadi ini sumbernya Al-Quran, tidak ada sumber yang lain. Kembali kepada Al-Quran, jangan tinjau hanya kacamata intelijen manusia, intelektual manusia, akal manusia. Sadonyo itu tabateh itu. Akal manusia itu terbatas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, manusia sudah banyak yang zalim. Kezaliman kini di mana-mana. Sudah di mana-mana. Kezaliman pemimpin pada rakyat dan masyarakat. Kezaliman pada alam. Hutan ditebang, tak ditanam. Jadi kalau kita lihat banjir yang sekarang, 2 Jumat kemarin itu sebelumnya pas kejadian banjir itu, ambo caliak kasih tebah jembatan yang putih itu bukan seperti air yang turun lagi yang anyuik itu, tapi lah lumpur, lah tanah, lalu luak besar kampungnya itu. Kenapa? Kekuatan itu tidak ada yang menahan ledo. Akhirnya yang teraniaya masyarakat bawah. Hadirin kaum muslimin, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 45. Maka betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan
wahia zalimatun, penduduknya telah banyak berbuat zalim. Fahia khawiyatun ala urushiha, maka tembok-tembok roboh menutupi atapnya. Hadirin, kita analisa. Tembok itu kan di bawah atok itu. Kini tembok roboh menutupi atap. Kalau tahu lihat tu. Artinya apa? Di balian. Kenapa? Karena kezaliman. Bercermin kepada umat-umat terdahulu. Rata-rata umat terdahulu itu karena dosa, kemaksiatan. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai ditinggalkan. Dan pembiaran. Jadi kalau diuraikan sangat banyak sekali, maka Allah masih sayang sebenarnya pada kita, hadirin. Bagaimana kok gitu? Di Palu dulu, itu 1000 LGBT di blender, tenggelam. Sekarang Sumatera Barat LGBT 18.000 lebih. Narkoba nomor 6, bahkan sekarang nomor 5 udah naik Indonesia. Kemaksiatan di mana-mana. Jadi oleh sebab itu, mari kembali kepada apa? Kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan oleh Allah ujung ayat surah Ar-Rum itu la'allahum yarji'un. Yarji'. Balik lah balik. Itu tidak benar itu. Balik ke jalan yang benar. Jalan yang baik. Jadi ramaikan masjid. Kalau ada wirid datang ke rumah masjid. Ada panggilan solat. Tunaikan solat 5 waktu berjamaah. Ajak diri awak keluarga. Anak-anak. Sadualahnya. Jangan lalai, jangan abai. Umuh awak sewantanya hadirin. Pendek. Tidak lama. Sementara kehidupan akhirat panjang dan jauh. Begitu Allah sampaikan. Mencari kehidupan yang panjang, inilah kehidupan yang pendek ini. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Kita doakan saudara-saudara kita di mana saja berada yang wafat, yang meninggal karena bencana, semoga Allah balas dengan pahala syahid. Syahid itu banyak macamnya hadirin. Mati tenggelam, timpuk batu, mati anyui, mati tertimpuk tanah. Bukan hanya ibu yang melahirkan, banyak yang syahid itu. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan kita semuanya mohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita hidup dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah kizib, mendustakan ayat-ayat dan panggilanku, kata Allah, fa'aqnahum bima kanu yakdzibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma adina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa ilun ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.